Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Alia Anufretilita NPM 191063118853. Nama saya Gentino Fahri, NPM 19106311800076. Saya Nastasya Rapita Romauli Salahi dengan NPM 19106311800055. Nama saya Bagas Satria, NPM 191063111858. Saya Denisa Andrea Julana, NPM 19106311808064. Nama saya Angga Wiryo Triutomo, NPM 191063111856. Nama saya Elinda Suci Damayanti dengan NPM 191063111868. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor-faktor individu atau personal yang dapat mempengaruhi produktivitas kinerja dan pelayanan publik di kantor pemerintahan. Yang pertama adalah faktor motivasi kerja, di mana motivasi kerja adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi semua pegawai, baik swasta maupun pemerintahan. Dalam pemerintahan sendiri, motivasi kerja dibutuhkan agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan profesional, agar masyarakat dapat merasa kebutuhannya dapat terpenuhi dan juga pelayanan yang diberikan pun sangat baik. Di mana orang yang tidak mendapatkan motivasi kerja dalam sektor pemerintahan itu akan sangat berpengaruh dalam pelayanan publik yang dia berikan kepada masyarakat. Karena jika tidak ada motivasi, dia akan memberikan pelayanan yang biasa-biasa saja kepada masyarakat. Tubuh dan jiwa yang sehat merupakan salah satu faktor penting di ruang lingkup pemerintahan. Hal itu dikarenakan jika pegawai tidak memiliki tubuh dan jiwa yang sehat atau sakit, maka dipastikan pegawai tersebut kurang maksimal dalam melakukan tugas atau pekerjaan di ruang lingkup pemerintahan tersebut, dan tentunya akan merugikan pemerintahan. Faktor yang ketiga adalah kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja sangat berkaitan dengan bagaimana seorang pegawai bisa menaati dan mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan. Seorang pegawai negeri sipil jika tidak bisa mengikuti dan menaati segala peraturan yang ada, maka dalam memberikan pelayanan, pegawai tersebut akan tidak maksimal. Kita ambil contoh, jika seorang pegawai tersebut sering telat dalam datang ke kantor, menghadiri rapat, maka pelayanan yang diberikan kepada publik akan menjadi kurang maksimal dan akan berdampak kepada kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan. Faktor selanjutnya adalah pendidikan. Jika seorang pelayan publik mengenyam pendidikan, terlebih lagi yang berkaitan dengan pemerintahan, maka ia telah mengetahui apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, sehingga ia dapat menguasai bidang pekerjaannya dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Faktor berikutnya adalah sikap dan etika bekerja. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, para pegawai harus bisa menunjukkan sikap dan etika yang baik, sopan dan santun kepada masyarakat dan tidak melakukan pungutan liar, sehingga masyarakat dapat merasa puas dan terbantu atas pelayanan yang diberikan. Di sini keterampilan, skill, dan pengalaman atau experience adalah faktor penting daripada pegawai untuk melayani masyarakat. Pelayanan merupakan salah satu aspek penting yang memajukan perusahaan baik dalam negeri maupun swasta, entah itu BUMN ataupun perorangan. Kita sebagai kaum penerus bangsa atau yang biasa disebut kaum milenial harus wajib mengasah keterampilan kita, pengalaman-pengalaman kita di dunia kita yang luas ini. Faktor lingkungan kerja menjadi salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan di kantor pemerintah. Dengan menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman dan bersahabat, membuat para pegawai lebih kooperatif untuk meningkatkan
meningkatkan motivasi dan kinerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikopat.